Halo semuanya, masih bersama saya Bagus Prasetyo dan selamat datang di channel Story Manhwa. Karena di sini kita akan membahas alur cerita terbaru mulai dari manhwa sampai dengan manhwa. Jadi jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan terbaru dari manhwa Nano Machine. Yang di pembahasan sebelumnya kita dipertontonkan kekalahan Wang Jing atas Sion Yewon, yang artinya Sion Yewon saat ini telah menjadi salah satu dari 5 ahli terkuat di provinsi Jianghu. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Maka dari itu, daripada basa-basi lagi, ayo siapkan handsetmu dan nikmatilah story-nya. Berpindah ke sisi lain dari provinsi Jianghu, yang lebih tepatnya di wilayah barat daya Jingling Tri-Picket Mountain, yang sepertinya wilayah tersebut adalah wilayah dari salah satu pasukan kuat di provinsi Jianghu, yaitu klan 6 Dewa Pedang, di mana di dalam sebuah aula yang dipenuhi lilin terdapat seorang pria berbaju hitam yang duduk di kursi singgasana sedang bertanya pada bawahannya, apakah serangga racun milik Li Baek benar-benar sudah meledak? Dan memang benar, menurut bawahan itu serangga racun milik Li Baek memang benar-benar sudah meledak. Tapi guys, apakah kamu ingat siapa Li Baek yang dimaksud ini? Jika kamu ingat perjalanan Sion Yewon yang pergi mencari keberadaan Divine Doctor, Li Baek itu adalah kakek tua yang satu ini, yang sebenarnya dia adalah salah satu dari 6 master dari klan 6 Dewa Pedang yang sedang menyamar. Tapi sayang sekali Li Baek mampu dikalahkan oleh Sion Yewon yang saat itu baru saja menjadi Supreme Master dan perlahan mati ketika serangga di dalam otaknya hampir meledakkan kepalanya sendiri ketika diinterogasi oleh Sion Yewon. Dan tampaknya orang bernama Li Baek ini seharusnya membawa barang yang sangat diinginkan oleh klan 6 Dewa Pedang, yaitu buku yang berisi rahasia tentang tubuh seni bela diri tertinggi. Karena bawahan yang melapor itu sebenarnya dikirim untuk mengambil buku tersebut. Tapi sayang sekali bawahan itu gagal untuk mengambilnya, bahkan mereka juga gagal mendapatkan kembali jasad Li Baek yang tidak tahu ada di mana. Jawaban dari bawahan tersebut membuat pria berbaju hitam itu sangat marah, karena seharusnya bawahan yang dikirimnya ini setidaknya bisa membawa kembali tubuh Li Baek yang ternyata Li Baek adalah saudaranya sendiri guys. Yang itu berarti pria berbaju hitam tersebut juga salah satu master dari klan 6 Dewa Pedang, tapi penampilannya berbeda dengan sosok berkerudung hitam yang telah menghancurkan pasangan dari serangga racun milik Li Baek, yang menyebabkan serangga racun di kepala Li Baek bereaksi dan hampir meledakkan kepalanya. Jadi wajar saja jika pemimpin berbaju hitam itu tidak tahu mengenai serangga racun milik Li Baek yang sudah meledak. Tapi ada satu hal yang membuat pria berbaju hitam itu terkejut dan sangat marah setelah mengetahui bahwa bagaimana bisa 150 orang dari sekte yang dibawa oleh Li Baek menghilang begitu saja. Tapi menurut bawahannya itu, ternyata tubuh-tubuh yang menghilang tersebut sebagian sisanya diambil oleh Blue Heaven Society, yang membuat pria berbaju hitam itu semakin marah. Karena tidak mungkin Blue Heaven Society yang katanya hanya membawa 40 orang ke pegunungan Sword Valley yang terabaikan mampu membunuh Li Baek dan 150 orang anggota klan 6 Dewa Pedang yang dibawanya. Tapi memang begitulah pernyataan dari penyelidikan yang dilakukan oleh bawahan tersebut, yang menurutnya tidak ada pasukan lain yang terlibat, tapi dia merasa bahwa ada orang lain yang ikut campur. Disitulah mereka tidak ada yang tahu bahwa yang telah meratakan pasukan Li Baek adalah Heavenly Demon Sion Yewon sendiri. Mendengar asumsi bawahannya itu membuat pria berbaju hitam tersebut mengalami darah tinggi dengan urat-urat di sekitar wajahnya karena berteriak marah. Siapa yang berani melakukan itu semua?
Dan jika klan 6 Dewa Pedang tidak mendapatkan kembali apa yang ditinggalkan oleh Li Baek, maka saudaranya itu hanya mati dengan sia-sia. Tapi ketika pria berbaju hitam itu terus mengeluarkan amarahnya, tiba-tiba bawahannya meminta tuannya untuk segera tenang sambil mengeluarkan sebuah gulungan surat berwarna merah dari seseorang yang dijuluki Blade Master untuk tuannya. Karena ini seharusnya adalah pesan yang telah ditunggu-tunggu oleh tuannya yang sedang marah besar tersebut, yang langsung saja ditarik menggunakan aura Esper seorang Supreme Master. Sepertinya surat tersebut berisi sebuah rencana rahasia yang mungkin saja dapat mengguncangkan Murim. Yang kata pria berbaju hitam tersebut itu adalah rencana ketiga dari rencana besar yang akhirnya akan mereka mulai, yang berisi sebuah informasi yang menyebutkan daerah bernama Tongsu, yang tampaknya daerah tersebut memiliki tempat rahasia yang telah menjadi incaran mereka sejak awal. Dan tempat apakah itu? Tapi tak ada yang tahu tempat apa itu dan rencana apakah itu, karena semua ini masih di dalam selimut misteri bagi kita semua. Tapi setelah membaca surat tersebut, pria berbaju hitam itu justru tersenyum jahat seperti kerasukan iblis sambil mengatakan, "Terserah dimanapun lokasinya, ini adalah hal yang bagus karena aku sudah haus akan darah." Kemudian adegan berpindah ke bagian utara provinsi Hunan yang merupakan cabang dari kultus demon, yang dimana saat ini di salah satu bangunan kita diperlihatkan Divine Doctor Gamrosu yang menggendong cicitnya sedang menangisi mayat seorang wanita yang sebenarnya adalah cucunya yang bernama Gamyang, yang tak bisa percaya kenapa cucunya kembali padanya dalam keadaan yang seperti ini. Tapi di situ Gamrosu menjadi sangat marah karena mengira klan Blue Heaven Society lah yang telah membunuh cucu satu-satunya itu, dan berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pernah memaafkan mereka. Tapi Gamrosu tak pernah tahu bahwa sebenarnya yang telah melenyapkan cucunya itu adalah Heavenly Demon Sion Yewon sendiri. Jika kamu ingat bahwa dulu ketika Gamrosu membuat permintaan dan janji jika Sion Yewon bisa menyelamatkan cucunya, maka dia akan bekerja untuk Heavenly Demon. Tapi ketika Sion Yewon berhasil menyelamatkan Gamyang ini dari tangan para bandit, justru Gamyang malah marah kepadanya karena pemimpin bandit yang Sion Yewon bunuh adalah suaminya, dan mengancam mengadukan semua itu kepada neneknya Gamrosu agar tidak menepati janjinya pada pria yang ada di depannya itu. Tapi bukan Heavenly Demon lah namanya jika Sion Yewon takut dengan ancaman seperti itu dan berdiskusi dengan Yan Danhwa untuk menghabisin Gamyang karena tidak semua Sandra bisa selamat, dan kebetulan masih ada bayi Gamyang yang dapat dijadikan Sandra yang berhasil diselamatkan. Oleh karena itu, ketua keempat Yan Danhwa yang berdiri di belakang Gamrosu mampu melihat adegan dramatis tersebut dengan mata acuh tak acuhnya, sambil berharap Gamrosu akan menyimpan kemarahannya itu untuk kepentingan kultus demon. Sementara itu, adegan berganti lagi ke aula pengobatan di markas utama kultus Heavenly Demon, yang ternyata di dalam aula pengobatan tersebut Wang Yogun telah bangun dari pingsannya dan tampaknya sedang berbicara dengan ayahnya Wang Jing, yang mampir untuk menanyakan kondisi putrinya saat ini yang ternyata sudah baik-baik saja. Dan tampaknya Wang Yogun adalah anak yang berbakti kepada orang tuanya karena meminta maaf telah membuat ayahnya sangat khawatir pada dirinya. Wang Yogun yang sedang duduk tersebut kemudian memegang rambutnya sendiri yang telah berubah menjadi warna putih seperti uban sambil merasa bahwa dirinya telah menjadi wanita tua. Wang Jing yang duduk di sampingnya justru memuji-muji putrinya karena menurutnya tidak ada perempuan yang lebih cantik dari putrinya di provinsi Jianghu. Mendengar pujian ayahnya membuat pipi Wang Yogun memerah malu. Kemudian Wang Jing yang melihat sifat malu putrinya terlihat sangat bahagia, berharap bahwa almarhum istrinya dapat melihat bahwa putri mereka sangatlah cantik. Tapi seketika Wang Jing terlihat muram karena juga harus memikirkan
Meski dia tahu bahwa semua kejadian yang semuanya terjadi sebelumnya demi menyelamatkan Wang Yugun. Tapi apa yang sudah dilakukan putrinya dengan Demon Lord sudah sewajarnya menjadi sebuah pernikahan. Karena Wang Jing sendiri tidak keberatan jika Demon Lord Xion Yewon menjadi menantunya. Sebab tidak ada kandidat yang lebih baik dibanding Demon Lord yang dia sebut sebagai si monster dari timur, yang kemungkinan besar dia akan menjadi salah satu ahli bela diri terkuat. Ditambah dia adalah pemimpin dari salah satu pasukan tertinggi Jianghu, yang Wang Jing yakin bahwa Xion Yewon akan mampu melindungi Yogun dengan baik. Tapi sebelum Wang Jing menyarankan Wang Yogun untuk memilih Xion Yewon sebagai calon suaminya, perkataan Wang Jing telah dipotong oleh Yogun yang bertanya, apa benar ayahnya kalah dari Demon Lord? Pertanyaan itu sontak saja membuat Wang Jing jengkel setelah tahu yang memberi informasi itu ke Yogun adalah si monyet Hubong yang merasakan harga dirinya telah hancur di depan putrinya sendiri. Tapi tampaknya di situ Yogun telah membuat keputusan untuk meminta izin ayahnya karena dia sendiri ingin bersama Demon Lord Xion Yewon. Pernyataan Wang Yogun tersebut justru membuat Wang Jing kaget kenapa putrinya tiba-tiba mengatakan hal itu, karena dia tahu putrinya bukan tipe yang mudah terbuka pada orang lain. Jadi Wang Jing menduga bahwa putrinya mengambil keputusan itu karena ayahnya kalah dari Demon Lord, yang tentu saja hal tersebut menyakiti harga diri Wang Jing. Tapi guys, ternyata bukan itu alasannya. Karena menurut Wang Yogun, Demon Lord adalah orang yang hebat seperti yang dia dengar dari Hubong dan kakaknya Wang Bon. Sebab bukan hal yang mudah untuk bisa menyelamatkan wanita lain seperti dirinya saat Demon Lord sendiri sudah memiliki seorang tunangan. Pasti hal itu adalah keputusan yang sulit untuk dibuat. Tapi tampaknya Wang Jing meremehkan kesetiaan Xion Yewon nih. Karena menurut Wang Jing, pria tidaklah seloyal yang Yogun pikirkan. Tapi bukankah ayahnya sendiri seorang pria, kata Yogun, yang langsung membuat Wang Jing berdiri dan membela diri bahwa dia tidak sama dengan pria lain. Tapi tampaknya Wang Jing selama ini salah paham, karena yang dimaksud Wang Yogun untuk memutuskan hidup bersama Demon Lord bukanlah dalam ikatan pernikahan, karena Wang Yogun sendiri belum berniat untuk itu. Sebab Wang Yogun berpikir karena Demon Lord sudah menyelamatkan nyawanya di ambang batas dan hal itu tidak bisa dibalas dengan mudah dan juga tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Yang maksudnya adalah Wang Yogun ingin memasuki kultus Heavenly Demon untuk membalas budi, karena balas budi adalah hal yang selalu diajarkan ayahnya. Mendengar pendapat Wang Yogun, Wang Jing terlihat tidak setuju karena bagaimanapun putrinya, Wang Yogun telah tidur bersama Demon Lord. Tapi justru dia malah mendengar bahwa putri satu-satunya itu ingin memasuki kultusnya saja, bukan menikahi Xion Yewon. Tapi tampaknya Wang Yogun masih besi keras karena dia tidak ingin menikah hanya karena sudah tidur bersama, katanya. Terlebih lagi Demon Lord sudah memiliki tunangan. Mendengar itu Wang Jing semakin marah karena Wang Yogun adalah putrinya. Jika Yogun tidak ingin menjadi istri kedua karena tunangan Demon Lord itu, maka dirinya sebagai ayah akan membahas hal ini dengan Demon Lord sendiri. Tapi kemarahan Wang Jing itu tiba-tiba menciut karena dibentak oleh putrinya sendiri, yang marah karena ayahnya yang bodoh tersebut tidak paham-paham juga apa yang dimaksud Wang Yogun. Meski dia sudah mengatakannya berkali-kali, tidak mungkin dia menikah sebelum tahu orang seperti apa Demon Lord itu. Dan Yogun sebenarnya juga ingin kalau ayah dan kakaknya tetap bersamanya, karena ayahnya sudah berjanji untuk selalu melindunginya dan kakaknya, karena ibunya tidak bisa lagi. Dan alasan lain mengapa Wang Yogun mengambil keputusan itu adalah untuk melindungi diri mereka sendiri, karena mereka bertiga tidak selamanya bisa menghindari faksi ortodoks dan non-ortodoks. Dan pilihan terbaik yang bisa mereka ambil saat ini adalah tetap berada di kultus Heavenly Demon. Jadi di sini kita tahu meski Wang Jing dulunya adalah salah satu dari 5 ahli terhebat, tapi dia memiliki kehidupan yang sangat sulit karena dibenci oleh banyak faksi ortodoks dan non-ortodoks.
Dan berkat alasan Wang Yogun tersebutlah akhirnya Wang Jing sadar bahwa putrinya memberikan dia alasan yang bagus untuk memasuki kultus Heavenly Demon tanpa harus merusak harga dirinya sebagai master bela diri untuk dapat memperoleh bantuan dari orang lain, yang kemudian membuat Wang Jing tersenyum bahagia karena putrinya bisa tumbuh dengan baik dan penuh pemikiran demi melindungi keluarganya. Bapak-bapak yang terlihat bahagia itu akhirnya menerima semua keputusan putrinya jika itu semua kemauan putrinya sendiri. Karena menurutnya putrinya itu tidak memiliki perasaan pada Demon Lord Xion Yewon. Jadi dia akan melakukan apa yang Yogun mau. Sambil merasa bahagia di dalam pikirannya bahwa putrinya itu pasti akan selalu mengandalkan ayahnya. Tapi ternyata Wang Yogun yang penuh pemikiran tersebut memiliki rasa malu jika mengingat Demon Lord, yang mungkin saja dirinya akan menyukai Demon Lord Xion Yewon jika sering melihatnya. Yah, begitulah namanya wanita, membuat Wang Jing tidak bisa berkata apa-apa lagi, hanya bisa pasrah betapa sulitnya untuk bisa memahami pikiran seorang wanita.